dengan fi'liyah tetapi dengan qauliyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Selama 40 tahun dalam sholatku itu aku mendoakan Syafi'i guruku. Selama 40 tahun nggak pernah putus. Setiap sholat aku selalu menyebutkan doa kepada guru, yakni mengabdi kepada guru, kepada orang-orang soleh. Khidmah. Syekh Ali Baros mendapatkan makom Habib Umar bukan dengan banyak belajar, tetapi dengan mengabdi. Kalau mau dilihat masa belajar dan masa khidmat, masa belajar dan masa pengabdian itu lebih panjang masa pengabdiannya daripada masa belajar. Ya. Makanya Habib Husain itu anaknya Habib Umar dan Abdurrahman Al-Abbas. Habib Husain suka main gambus. Cuma sukanya beliau para wali gak sama gambusan dengan orang. Beliau para aulia gambusan Rasulullah hadir. Ente gambusan ikhtilat bercampur laki perempuan joget laki joget lupa sama Allah. Yang hadir syaitan bukan Rasulullah. Aulia gambusan yang hadir Rasulullah. Habib Abdullah Keramat Empang, beliau buka kitab Bukhari. Satu waktu datang Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar Bondowoso. Had gambus. Mana gambus? Kata Abdullah, gambus. Had gambus. Sini gambus. Baru diputar itu gambus. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar bilang, "Faddal ya Rasulullah. Faddal ya Sayyidina Ali. Faddali ya Sayyidah Fatimah. Faddal ya Hasan. Faddal ya Husain." Apa kata Habib Abdullah bin Musa Al-Attas? Hum yahdurun bihadal gambus. Ya Habib Muhammad, mereka Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina hadir karena ini gambus. Nah, ya, mereka sedang hadir di situ. Apa yang Allah katakan? Kalau begitu mulai sekarang, kalau dengan gambus Rasulullah hadir, anak nggak mau buka Bukhari, anak mau main gambus. Nggak sama, jangan disamain. Itu gambusan sambil merokok. Gambusan ini dulu, ganja dulu. Terus ini mau bilang, oh Habib ini enggak sama. Karena dia samain gambusan ini sama gambusan yang beliau para salaf. Inti gambusannya apa? Kita orang ini. Beliau gambusannya lagunya sholawat. Nggak ada perempuannya, nggak ada ikhtilat. Nyampur lagi perempuan nggak ada. Ini jamaah-jamaah sekarang suatan campur syarifah, sayyid campur, masyayikh yang lakinya yang perempuannya campur jadi satu. Terus ini mau bilang, ada amalus salaf. Amalus salaf dari mana? Nyampur lagi perempuan kayak begitu. Yang dinyanyiin lagu cinta bukan lagu sholawat. Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Segaf bin Abu Bakar. Itu mau samain gambusnya beliau sama gambusnya ente. Beliau cucunya wali, anaknya wali. Ketika gambus beliau diambil oleh ayahnya Abu Bakar. Itu tiba-tiba satu malam terdengar suara tangisan. Dicari tahu mana yang nangis. Ternyata gambusnya nangis. Gambusnya yang nangis. Itu gambus nangis. Kenapa? Karena dipisahkan dari Habib sekali. Itu masalah lain. Nah, ketika Al-Habib Husain datang ke Syekh Ali Baras, kita datang ke Habib Abdullah Darul Haddad. Habib, alifni kitab min fadilatil gambus. Habib, tolong karangkan saya kitab yang menjelaskan tentang keutamaan gambus. Kata Habib Abdullah, ana izin dulu sama Syekh Ali Baras. Ana izin dulu kepada Syekh Ali Baras. Karena begitu mulia kedudukan yang didapatkan Syekh Ali Baras. Datang ke Syekh Ali Baras, kata Syekh Ali Baras apa-apa yang dibenci oleh Habib Umar, aku benci. Apa-apa yang disukai oleh Habib Umar, aku suka. Kalau Habib Umar tidak senang gambus, maka anak tidak suka. Maka anak tidak senang. Kalau Habib Umar suka gambus, anak suka. Jadi kan Habib Umar tidak senang. Jadi jangan buatkan kita bertambah tidak gambus. Seorang murid mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kenapa? Hikmatnya dia, baktinya dia, pengabdiannya dia kepada siapa? Kepada gurunya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Ada satu orang wali. Ini wali. Ada satu orang santri lagi nyapu. Ketika dia lagi nyapu, datang Nabiullah Khidir. Atadruni, apakah kamu kenal saya?
Ini santri tetap nyapu. Iya, anak kenal. Inti Balian ibn Malkan Abul Abbas Nabiullah Khidir alaihissalam. Iya, anak tahu Inti Balian bin Malkan. Nama kuliahnya Abul Abbas. Orang-orang yang kenal Inti Khidir alaihissalam. Terus orang-orang di seluruh dunia nyari anak buat minta doa, minta hajat. Inti anak yang nyamperin Inti tidak mau minta doa. Apa kata murid tadi? Sudah cukup guruku bagi saya. Tidak ada tersisa hajat saya kepada kamu. Hajat saya semua ada sama guru saya. Makanya khidmat sama orang soleh. Jangan sampai ente menyakiti hati orang soleh. Apa kata Abdullah bin Haddad? Abdullah bin Haddad, ugugul walidain tamhuhu taubah. Ya. Durhaka kepada bapak ibu itu masih bisa diharapkan taubat. Ugugul syekh, ugugul ustad, ma yamhuhu taubah. Durhaka sama guru tidak bisa diharapkan ampunan walaupun dia tobat. Makanya kata Abdullah Haddad, kalau seorang murid itu udah nggak ada hubungan sama guru, putus hubungan batin, bikin kecewa guru, bikin sakit hati guru, walaupun dia datang ke semua wali, walaupun dia datang ke wali yang ada di barat, yang ada di timur, itu wali tidak bisa membenarkan dirinya kecuali guru yang telah dia kecewakan. Makanya Imam Al-Iskandari, kata Imam Al-Iskandari, aku lebih mengutamakan dan mengedepankan guru daripada orang tua. Ditanya kenapa? Li'anna abi sababul hayatil baqiyati wa ustadi wa syekhi wa murabbir ruhi wa muallimi wa muaddibi sababul hayatil baqiyati. Bapakku, ibuku adalah sebab kehidupanku di dunia yang fana ini. Sedangkan guruku adalah sebab kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Makanya dalam kitab Sayyidul Afkar dikatakan apa? Gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasulullah. Gum, berdirilah, sambut gurumu, berikan penghormatan, berikan ta'zim kepada gurumu. Kenapa? Kadal muallimu, hampir-hampir seorang guru itu, hampir-hampir orang yang alim itu an yakuna rasulah, menjadi seorang rasul. Hampir-hampir saja seorang guru menjadi seorang rasul. Jangankan anak atau itu, tidak usahlah kita. Kita ini batu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekelas beliau. Apa kata beliau? Ana abdan man alamani harfan. Aku budak, aku hamba sahaya bagi siapa orang yang mengajarkanku satu huruf. Aku adalah budak bagi guru yang mengajarkanku satu huruf. Aku mau dijual, silakan. Mau disuruh apapun, silakan. Sampai segitu. Khidmat kepada orang-orang soleh. Yang kedua, wa nasihat bi khidmatika lis-sholihin wa nasihatika li ikhwanik. Kamu mendapatkan derajat di sisi Allah, pertama khidmat kepada orang soleh, kedua karena nasihatmu kepada saudara-saudara sesama muslim. Wa mahabbatika li ashabik. Nah, karena apa? Engkau mendapatkan kedudukan pertama khidmat kepada orang soleh, kedua karena nasihat dan kecintaanmu kepada sesama muslim. Jadi sesama muslim harus memberikan nasihat, harus saling mencintai. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Man la yaghfir la yughfar. Siapa yang tidak mau mengampuni tidak akan diampuni. Irhamu man fil ard yarhumkum man fis sama. Sayangi, cintai apa-apa yang ada di muka bumi, binatang, tumbuhan, bahkan berikan perlindungan kepada orang-orang kafir zimmi, ya, kafir zimmi, kafir mu'amman. Kafir zimmi, kafir mu'amman tidak boleh disakiti. Kalau Rasul, man ada zimmian faqad adan. Siapa yang menyakiti, memusuhi kafir zimmi, kafir mu'amman, sama seperti dia memusuhi. Sampai segitu rahmat lil alamin Islam. Apalagi pada sesama muslim. Apalagi pada sesama muslim. Sayangi, cintai. Maka apa-apa yang ada di langit akan menyayangimu, akan mencintai. Ada orang berbuat salah kepadamu, ampuni, maafkan. Sebab la yaghfir, siapa orang yang tidak mengampuni, la yughfar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Imam Ibn Ruslan berkata apa? Ente sudah minta maaf. Contoh, ente punya salah sama anak. B, anak minta maaf. Anak nggak maafin. Ente udah diampuni sama Allah. Justru anak yang dapat dosa karena anak tidak mau memaafkan. Ya. Makanya dikatakan la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath layali. Tidak halal bagi seseorang tidak menyapa sesama saudara muslim di atas 3 hari 3 malam. Jadi batas kalau mau marah-marahan itu cuma 3 hari 3 malam. Di atas itu saya dosa, kamu dosa. Terus kenapa? Wa ahli sunnati, karena engkau adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnahku. Bukan. Wa ittiba'ika li sunnati, karena engkau adalah orang yang mengikuti sunnahku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang mencintaiku kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah, maka kelak di akhirat dia akan bersama denganku di surga. Jadi bohong, salatmu bohong, kewajiban-kewajibanmu kepada Allah bohong kalau engkau tidak mengikuti. Fattabi'uni, kalau kamu tidak mengikuti ajaran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad, tidak sempurna kewajibanmu kepada Allah. Kalau kamu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak harus mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Makan ke tangan kanan, makan duduk, ya makan duduk. Ya. Al-Imam Abdullah bin Umar, beliau orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Sampai-sampai apa? Beliau itu pernah melihat Nabi turun. Nah, Nabi pernah naik pohon, terus Nabi turun dari pohon. Nah, beliau saking menjaga itu sunnah, itu pohon tiap hari dia siramin jangan sampai mati agar orang-orang mendapatkan sunnah daripada itu pohon. Abdullah bin Umar punya anak namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bilang sama anaknya, sesungguhnya Rasulullah berfirman, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila wanita-wanita kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid, maka jangan kalian larang. Itu hadis. Apabila istri-istri kalian meminta izin ke masjid, jangan kalian larang. Kata Bilal apa? Sungguh akan aku larang istriku. Ini Abdullah, bapaknya ngamuk minta ampun. Ente mau ngebantah sunnah Nabi? Nabi udah bilang jangan kalian larang. Kalau udah minta izin, terus kenapa kamu mau larang? Dia mempertahankan betul sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kecilnya, yang besarnya itu rasa lain. Mau sholat pakai rida, sunnah. Gak ada rida, kita ambil benang satu. Tahu? Mau sholat pakai siwak, itu sunnah Nabi. Gak ada siwak, kita pakai ini. Itu sunnah Nabi. Mau kencing berdiri, jangan kencing apa? Mau kencing duduk, jangan berdiri. Makanya tempat-tempat itu harus mendorong orang-orang untuk melakukan sunnah. Berapa banyak masjid-masjid itu bikin tempat kencing berdiri itu takmir masjid goblok, bikin masjid kok tempat kencingnya berdiri kayak gitu. Walaupun kencing berdiri itu, walaupun kencing duduk itu sunnah, tapi dorong orang-orang untuk berbuat sunnah. Kalau ente bikin tempat kencing berdiri, masjid, karena ngomong masjid bukan tempat yang lain. Masjid, musola, ente bikin tempat kencingnya berdiri, berarti ente mendorong orang-orang untuk meninggalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Bikin tempat kencing duduk, dorong untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pakai wangi-wangian, itu sunnahnya Nabi. Pasang jenggot, cuma jangan jenggot udah kayak Wahabi itu jenggotnya, cuma 3 lembar 4 lembar. Sekalipun tebal sampai segini tebelnya, semerawut. Di kitab Fathul Bari, di kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar, apa kata beliau? Sunnah, jenggot itu hukumnya sunnah. Tetapi apabila jenggot itu telah melebihi batasan, kemudian semerawut tidak beraturan, maka hukumnya makruh, sama seperti makruhnya mencukur jenggot. Jadi itu jangan kayak Wahabi. Wahabi itu mengharamkan cukur jenggot. Mazhab Syafi'i tidak mengharamkan. Mazhab Syafi'i makruh mencukur jenggot.
Di kitab Nihayatul Muhtaj ada itu. Di kitab Tuhfatul Muhtaj. Terus di hasyiahnya Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj ada itu. Terus di kitabnya Imam Zakaria Al-Ansari ada itu. Bahwasanya mencukur jenggot sampai habis itu hukumnya makruh. Kalau Wahabi haram mutlak, diharamkan oleh mereka. Ya. Nah, piara jenggot sunnah. Tetapi kalau jenggotnya semerawut, nggak pernah diurus, jenggot yang sunnah itu disisir, jenggot dipakai minyak wangi, itu yang sunnah. Nah, kalau jenggot nggak pernah diurus, yang gantung bukan malaikat, iblis yang gantung. Itu tadi. Di kitab Fathul Bari. Makruh membiarkan jenggot terlalu panjang dan semerawut, hukumnya makruh, bukan haram. Makruh jenggot semerawut, nggak diurus, semerawut terus melebihi batasannya. Makruhnya itu sama seperti makruh mencukur jenggot. Ya. Jadi Abil Sirot Bahlul, Wahabi Bahlul. Wahabi bilang haram mutlak, haram mutlak apa? Mencukur jenggot, padahal makruh. Itu di kitab Syafi'i itu makruh. Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, I'anatul Talibin. Ya. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati, syarahnya Fathul Mu'in, itu dijelasin. Nah, ada si Rajal satu ngomong jenggot itu makin panjang jenggot makin bodoh. Bahlul juga, Wahabi juga yang ngomong jenggot itu kalau karena jenggot itu orang nampak haram. Bahlul juga. Ya. Diurus, kasih minyak wangi, jangan 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Ya, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu meremehkan sunnah Nabi. Jangan, awas, jangan sampai ente ngeremehin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun sunnah Nabi jangan diremehin. Dulu Nabi pernah mengucap seperti ini. Kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah dengan tangan kanan. Nabi suruh satu orang, makanlah dengan tangan kanannya. Ya Rasulullah, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan, bisa pakai tangan kiri. Enggak, makanlah pakai tangan kanan. Nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya seketika itu juga dia tidak bisa mengangkat tangan kirinya. Langsung spontan nggak bisa ngangkat tangan kiri. Kenapa? Meremehkan sunnah Nabi. Terus ada satu orang, Nabi pernah bilang, jangan kalian minum itu ngokok. Apa itu ngokok itu ya? Jangan kamu minum ngokok mulutnya teko. Ada teko tahu teko. Jadi kalau minum itu jangan langsung dari teko, kata Nabi. Jangan langsung dari teko. Jadi kalau mau minum tuangin dulu. Ya, terus jangan ditiup, kalau panas jangan ditiup, jangan. Berarti apa-apa yang diikuti oleh Nabi berarti hukumnya makruh, lawannya sunnah. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, sebab kalau ente minum di teko, pertama menyebabkan itu ujung teko menjadi bau mulut ente. Sebab yang nanti juga kan bakal minum, bukan cuma ente minum di teko itu, yang lain juga minum, sehingga yang lain ikut kena baunya ente. Terutama. Kedua, takutnya dalam teko itu terdapat binatang-binatang buas, ya ular apa-apa, sedangkan apalagi warna tekonya gelap. Yang ketiga, ketika ente minum itu teko, air langsung masuk, sehingga air yang masuk itu melebihi yang seharusnya cukup bagi ente. Yang keempat, ketika itu teko masuk, air itu langsung kokok begini, kata Rasulullah, itu akan menyebabkan urat-urat kecil yang ada di tenggorokan ente menjadi putus, sebab air masuk dengan deras. Ada satu orang ngeyel, udah Nabi bilangin ngeyel, diremehin. Begitu dia mau minum langsung keluar ular dari teko masuk ke dalam mulutnya. Meremehkan sunnah. Terus Nabi pernah bilang, kalau kalian bangun dari tidur jangan langsung megang bejana sebelum kalian cuci tangan kalian. Maksudnya bangun tidur jangan langsung makan begini sebelum cuci tangan. Jangan langsung megang air buat minum, buat apa sebelum cuci tangan. Sebab kalian tidak tahu apa yang tangan kalian lakukan ketika kalian tidur. Satu orang nyeletuk, enggak, saya tahu kok apa yang dilakukan oleh tangan saya ketika tidur. Tangan saya ya ada di atas ranjang. Besoknya ketika dia bangun, tangannya nggak bisa keluar. Ternyata apa? Tangannya masuk dalam lubang pantatnya sampai siku. Itu yang kita lakuin ternyata pas lagi tidur. Itu bilang kita tahu.
Ternyata tangan itu masuk lubang pantat dia nggak tahu. Makanya kata Nabi apa? Cuci tangan habis bangun tidur. Sunnah itu sebelum ente megang bejana, megang apa? Cuci dulu. Itu nggak garuk-garuk peler. Bentar lagi tidur lagi garuk-garuk. Ente nggak tahu. Itu orang tidur nggak sadar. Makanya kata Nabi cuci dulu tuh tangan. Ada hikmahnya. Ini orang ngeyel. Dia bilang enggak, anak tahu. Anak kalau tidur itu tangannya ya taruh begini aja di atas kasur. Ternyata ketika dia bangun, dia lihat, oh ya Allah, iya ternyata iya ya benar ya. Tangannya masuk dalam lubur sampai situ mas. Jangan remehkan sunnah. Ada satu orang Nabi udah bilang dalam hadisnya, janganlah kalian pergi dari safar. Habis pergi bepergian jauh, jangan langsung kalian tiduri istri kalian. Kasih jarak dulu. Kita habis pergi jauh 3 bulan 4 bulan, datang langsung kita setubuh istri. Jangan. Ada 2 orang ngeyel. Habis pergi jauh, dia remehin sunnah Nabi itu. Langsung dia setubuh istrinya, masuk kamar istrinya. Ketika dia masuk kamar istri, kaget dia. Kenapa? Dia melihat istrinya sedang berada dengan laki-laki lain. Jangan meremehkan sunnah. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ats-Tsauri itu artinya banteng, lakofnya artinya banteng. Kalau ada lakof itu ada nisbat. Nisbat itu penyandaran. Kenapa diberi gelar Ats-Tsauri? Beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kiri. Padahal sunnahnya mendahulukan kaki. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur, qaddimul yumna. Banteng, dahulukan kaki kanan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seumur hidupnya, beliau itu melakukan semua sunnah Nabi. Yang kecil, yang besar, yang susah, yang sulit. Semua sunnah Nabi beliau lakukan kecuali satu. Apa itu? Memanjangkan rambut sampai ujung telinga. Selain itu semua sunnah sudah beliau lakukan. Ada satu sahabat Nabi ditawarin semangka, nggak mau. Loh, kenapa kamu nggak nawarin? Kenapa nggak mau makan semangka? Semangka ini hukumnya sunnah. Semangka ini disukai oleh Nabi. Kenapa ente nggak mau? Iya, karena aku tidak tahu bagaimana cara Nabi memakan ini semangka. Semua sunnah Nabi itu diajarin. Dalam cebok aja itu ada sunnahnya. Cebok ada sunnahnya. Berhubungan badan dengan istri ada sunnahnya. Dia pikir nggak ada sunnah, terus main-main masukin aja. Kayak binatang itu begitu. Ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Cium-ciuman dulu. Ini hukumnya sunnah. Musuh. Ya, cium-ciuman. Terus dari banyak banget. Las. وقال بعضهم لو رأيت شيخا يطير في الهواء أو يمشي على البحر أو يأكل النار أو غير ذلك وهو يترك فرضا من فرائض الله تعالى أو سنة من السنن عمدا فاعلم أنه كذاب في دعواه ليس فعله كرامات بل هو استدراج. Kata sebagian para ulama apa? Andaikan engkau melihat ada seorang syekh, andaikan engkau melihat ada seorang guru, yang dimana dia bisa berjalan, bisa terbang ke atas udara. Ada seorang guru terbang di atas udara, ya, terbang. Awam syal bahar, atau dia jalan di atas laut, bisa jalan di atas laut. Ada seorang syekh bisa terbang, sholat di atas pohon pisang, sholat di atas, pokoknya terbang di atas, ya, bisa terbang di atas, bisa terbang, atau berjalan di atas laut, bisa jalan di atas air. Ini syekh. Awya kuluna, atau dia bisa makan api, makan paku, atau kebal. Ente lihat itu. Kalau ente andaikan kamu melihat seorang syekh, dia bisa naik, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa jalan di atas laut,
atau bisa makan api, atau makan paku, atau makan apa, kayak jaran kepang, atau kebal, atau apa. Akan tetapi wahwa yatruku fardhan min faraidillah, tetapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, atau au sunnah min sunani amidan, atau meninggalkan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini orang tadi meninggalkan kewajiban kepada Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah. Fa'lam, ketahuilah annahu kadzab, itu orang pendusta, itu orang pembohong. Apa-apa yang dia lakukan itu pada dakwahnya itu laisa filuhu karamat, bukanlah perbuatan dia itu adalah keramat, itu bukan keramat, bal huwa istidraj, tetapi itu adalah istidraj. Lihat Bal'am bin Ba'urah, doanya mustajab, tapi itu istidraj yang Allah berikan dia. Jadi jangan tertipu dengan keramat, jangan tertipu dengan hal-hal aneh. Ada orang bisa terbang, lihat dulu perbuatannya, ibadahnya, amalnya, sunnahnya. Sebab kenapa? Keramat seorang wali yang paling besar bukan dengan dia bisa jalan di atas air. Kalau wali bisa jalan di atas air, ikan selama-lamanya dalam air. Ada seorang wali yang bisa terbang. Kalau wali bisa terbang, burung dia terbang selama-lamanya. Tapi karomah seorang wali yang paling besar apa? Istiqomah, amal ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah, itu karomah seorang wali yang paling besar. Jadi lihat, kalau ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, makan api, apa-apa hal-hal di luar akal yang mereka lakukan, tapi dia bertentangan dengan syariat, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan kewajiban, atau dia tidak pernah melakukan sunnah Nabi, kadzab, pendusta, pembohong itu orang. Itu bukan keramat, itu istidraj. Qala al-Junayd rahimahullah, ma yusra adillallah billah wa sabilil rasul mutabi' al-Mustafa wa Ahmad al-Haram kullu amal bi ghairi ittiba' sunnah batil, kama qala man dhaya sunnati hurimat alaihi syafaati. Bahwasanya Imam Junayd berkata, tidak akan sampai seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabil, dan adapun jalan kepada penyampaian diri kepada Allah, jalan penyampaian diri kepada ridha Allah, apa itu? Yaitu mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad, yaitu mengikuti sunnah-sunnah. Jadi nggak akan usul, nggak akan sampai seseorang kepada Allah kalau dia nggak mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan anna rajulan ra'a min ba'dil majanin ma istajalahu fihi fa akhbara bidzalik Ma'ruf al-Qurshi rahimahullah, fatabassama thumma qala ya akhi lahu muhibbun sigharan wa kibaran wa ugala wa majanin fa'adha alladhi ra'aitahu min majaninihim. Ada satu orang yang dimana dia lihat ada satu orang gila. Dia lihat ada satu orang gila, kemudian dia membodoh-bodohkan itu orang gila. Dia menghina itu orang gila. Fa akhbara bidzalik Ma'ruf al-Qurshi. Kemudian ini orang mengabarkan apa yang dia lihat tadi, dia kabarkan kepada Syekh Ma'ruf al-Qurshi. Fatabassam. Kemudian Syekh Ma'ruf al-Qurshi tertawa, tersenyum. Tsumma qala. Kemudian Syekh Ma'ruf al-Qurshi berkata, ya akhi, lahu muhibbun. Ya akhi, wahai saudaraku, lahu, bagi Allah itu muhibbun, ada pecinta-pecinta. Yang dimana pecinta Allah itu muhibbun sighar, ada pecinta dari kalangan orang-orang kecil. Wa kibar, ada pecinta Allah dari kalangan orang-orang besar, ya. Dan ada pecinta minal ukala, dari orang-orang yang berakal. Ada juga pecinta dari kalangan majanin, dari kalangan orang-orang yang gila. Jadi orang-orang yang mencintai Allah itu ada dari orang yang kecil, ya, rakyat biasa apa. Ada juga dari kalangan para pejabat-pejabat, pembesar-pembesar. Ada dari kalangan ukala, orang-orang yang berakal. Ada juga pecinta itu dari kalangan orang-orang yang gila. Nah, yang ente lihat itu adalah salah satu pecinta Allah dari kalangan orang yang gila. Jadi jangan ente hina dia. Makanya kan apa kata Rasul? Jangan ketika engkau melihat orang yang pakaiannya sobek-sobek, perawakannya kayak orang gila, jangan kamu hina. Sebab kenapa? Bisa jadi dia adalah orang yang mencintai Allah atau dicintai oleh Allah, sehingga doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, wa hukiya anal Junaid an Awgal marad Ustadz Nasir rahimahullah wa lam na'rif la tudwa wa la arafna sababan wa wasafna tabib hadik wa akhadna garurah ma'ahu fa nadhara tabib wa ja'ala yanzur ilaihi maliyan thumma qala arahu qul hashim. Diceritakan dari Imam Al-Junaid bahwasanya beliau berkata, ustadz kami, guru kami itu Al-Imam As-Sirri, semoga Allah merahmatinya, beliau dalam keadaan sakit. Falam na'rif illatahu dawa, dan kami tidak tahu penyebab sakitnya itu apa, kami juga tidak tahu obatnya apa. Kami tidak tahu obatnya apa, kami tidak tahu penyakitnya apa. Sehingga tabib hadik, sehingga ada seorang tabib, seorang dokter yang pintar, tabib yang pintar yang memberitahukan kepada kami bahwasanya dia ini sakit ini penyebabnya ini. Fa akhadna garurah ma fa nadhara ilaihi tabib wa ja'ala yanzur ilaihi maliyan thumma qala arahu qul hashim. Kemudian si tabib itu meminta kepada kami untuk mengambil sebuah gelas yang berisi air kencing guru kami. Ya, minta air kencing gurunya. Jadi pergi nih murid-murid tadi, Syekh Junaid ke gurunya Imam As-Sirri minta air kencingnya, dibawa ke tabib. Ketika sampai ke air kencing, ini tabib tadi lihat. Dia lihat air kencing, waktu yang lama, malian, waktu yang lama. Dia lihat, fagal, kemudian dia berkata, arahu baula asyik. Aku melihat ini adalah kencingnya seorang yang rindu. Maksudnya ini kencingnya seorang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Junaid, fasa'aktu, kata Al-Junaid, aku langsung pingsan ketika mendengar itu. Aku langsung pingsan, kemudian aku mengambil gelas yang berisi air kencing tadi. Kemudian aku gelas itu bergoyang, kemudian itu jatuh, kemudian aku ambil itu gelas, thumma raja'tu ila As-Sirri, kemudian aku fatabassam, kemudian beliau tertawa. Thumma qala, berkata, qatalahu ma absarahu. Mudah-mudahan Allah membunuhnya atas apa yang telah ia lihat. Maksudnya sungguh tajam ini penglihatan ini tabib tadi. Ya Ustaz, wa tabayyana al-mahabba fil bul, kata muridnya, wahai guru, apakah cinta itu bisa dilihat dari air kencing? Apakah cinta itu bisa tabayyan, yakni dijelaskan, ditampakkan dari air kencing? Apakah cinta rindu itu bisa kelihatan dari air kencing? Nah, dia jawab iya. Bahkan dari air kencingnya pun bisa ketahuan itu orang sedang rindu atau tidak kepada Allah SWT. Dari kencing ketahuan. Nah, ini ahli firasat namanya ini. Kalau ente pernah belajar di pondok, ada namanya ahlul firasah, ahli firasat. Jadi firasatnya itu kuat. Ngelihat, oh ini air kencingnya ini, oh ini air kencingnya ini. Sama seperti Imam Syafi'i, ahli firasat luar biasa. Beliau bikin kitab tentang firasat. Jadi ngelihat orang tuh ketahuan, oh ente begini, oh ente begini. Nah, satu kali Imam Syafi'i datang ke rumah satu orang, jadi orang cipit, ente pelit ini, ente pelit. Dalam hatinya bisa bilang, oh orang pelit. Begitu sampai ternyata enggak. Imam Syafi'i disediain minum, disediain makan, disediain tempat tidur. Imam Syafi'i, aduh, salah saya. Besok saya mau pulang, saya mau bakar kitab-kitab saya. Sebab kenapa? Udah salah. Ya kan harusnya ini orang pelit, ternyata enggak pelit. Pas mau pulang katanya orang, ya Imam ntar dulu. Ente makan di sini sekian, tidur di sini sekian, minum di sini sekian. Alhamdulillah, makasih. Ente udah nyelamatin anak punya kita. Ternyata bener pelit ini orang. Itu namanya firasat. Yakni punya firasat yang kuat karena kebersihan. Inna fi dzalik la ayatu. Apa itu ayatnya? Inna fi dzalik la ayatu limutawassisin. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda daripada orang-orang yang ahli firasat. Contoh Imam Syafi'i. Satu waktu Imam Syafi'i ini lagi duduk. Lagi duduk di di masjid. Tiba-tiba ada satu orang datang. Imam Syafi'i lihat. Kata Imam Syafi'i, kamu sedang mencari budak kamu yang lari dari rumah kamu. Kemudian budak kamu itu berkulit hitam. Kemudian budak kamu itu mata kanannya picek. Kaget ini orang, kok bisa tahu? Padahal saya belum cerita, ini firasat namanya. Kok bisa tahu? Iya, aku lihat mana mungkin ada orang yang keluar malam-malam seperti ini kemarin kecuali hanya mencari sesuatu yang hilang.
dan kamu datang kemari, berarti kamu sudah mencari budak yang hilang. Karena pasti kalau budak yang hilang itu mau tidur di mana, nggak ada tempat, otomatis dapat tidur di masjid. Nah, dari tadi yang kamu lihat budak-budak yang berkulit hitam, orang-orang yang berkulit hitam, yang kulit putih kamu nggak lihat, berarti dari situ saya tahu budak kamu berkulit hitam. Terus dari mana saya tahu mata sebelah kanannya picek? Sebab dari tadi yang kamu lihat itu yang kamu balikkan mata kirinya. Setiap orang kamu lihat dari sebelah kiri, bukan lihat dari sebelah kanan. Oh, berarti dia lihat sebelah kiri, berarti sebelah kanannya picek. Terus kalau gitu di mana budak saya sekarang? Sekarang budak kamu ada di penjara. Loh, dari mana kamu tahu? Seorang budak yang lari dari tuannya pasti kelaparan sehingga dia mencuri, dan dia mencuri dan ditangkap, sekarang di penjara. Ketika ini tuannya datang benar akan penjara. Itu namanya firasat. Bagaimana firasatnya Sayyidina Utsman bin Affan? Ada satu orang datang kepada beliau, apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Aku melihat kedua mata yang telah berzina. Oh, kaget orang. Maksudnya apa? Iya, aku melihat kedua mata yang telah berzina. Ternyata banyak orang tadi waktu lagi perjalanan mau datang ke Sayyidina Utsman, matanya habis melihat aurat perempuan dalam keadaan syahwat, dalam keadaan nafsu. Itu firasat, bisa ketahuan. Bagaimana firasatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ketika mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan beliau. Apa kata orang-orang? Ya Abu Bakar, kenapa kamu berikan kepada kami khalifah yang keras kepala, yang begini. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalian akan mendapati dia sebagai seorang khalifah yang sangat penyayang dan peduli sebenarnya. Ternyata benar. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, Khalifah Umar jadi khalifah, beliau sangat penyayang dan sangat peduli kepada umat ketika itu. Padahal umat waktu itu bilang ini keras ini. Ternyata firasat Sayyidina Abu Bakar punya firasat. Sebelum beliau wasiat, beliau bilang kepada anaknya, nanti harta warisan bagikan kepada dua saudara laki-lakimu, kepadamu, dan kepada saudari perempuan. Kata Sayyidatuna Aisyah, bukankah saudari perempuanku hanya Asma saja? Saya dan Asma yang perempuan, emang ada lagi? Kata Sayyidina Abu Bakar, nanti bakal ada anak perempuanku yang lahir setelah aku wafat. Ternyata benar, Sayyidina Abu Bakar wafat, istri dalam badan hamil, tiba-tiba lahir seorang anak perempuan, diberi nama Ummi Kulsum. Itu namanya firasat yang kuat. Ada satu orang sufi, ini sufi pergi kepada satu orang yang dimana ini orang terkenal akan firasatnya. Dia datang, udah 2 hari nih sufi nggak makan, 2 hari 2 malam, udah nggak makan. Dia datang, ini orang yang firasatnya kuat, ini jualan. Dia datang, cuma pengen pura-pura, maksud family, pura-pura nanya. Dia datang mau pura-pura nanya, padahal nggak beli, cuma dia lapar aja, cuma pura-pura nanya. Ini harganya berapa? Langsung ini tadi ahli firasat bilang, udahlah, kamu tunggu di sini saja, saya selesai dagang, nanti saya kasih kamu uang karena kamu sudah 2 hari belum makan. Ahli firasat. Langsung kita ketahuan. Ahli firasat begitu. Langsung mereka tahu. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada 2 orang perempuan lahir, yang satu anaknya cewek, yang satu anaknya cowok. Dua-duanya berantem, dua-duanya berkelahi. Berkelahi kenapa? Saling ngakuin kalau anak cowok itu anaknya. Akhirnya kata Sayyidina Ali, Sayyidina Umar nggak bisa dipanggil Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, anak perempuan, coba minta air susunya. Air susunya ini sama air susu ini. Diambil air susu ditimbang. Lebih berat si A. Nah, ini anak adalah anak si A. Ini anak adalah anak si A. Kata Sayyidina Umar, dari mana? Ini perkara yang berat, jangan sembarangan kan. Kata Sayyidina Ali, aku bisa memutuskan karena apa? Anak laki-laki itu, seorang anak laki-laki, air susunya itu lebih kental. Orang kalau punya anak laki, air susu dia lebih banyak mengalir dan lebih kental daripada orang yang punya anak perempuan. Itu ahli firasat. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika ada orang yang datang, ini 2 orang berantem, nih 2 ibu ini. 2 orang ibu ini berantem, bahwasanya anaknya yang masih hidup itu, jadi satu bayi ini dimakan serigala, sisa 1. Nah, dua-duanya berantem, bahwasanya mengakui ini anak yang hidup, anaknya mereka masing-masing. Kata Nabi Allah Sulaiman apa? Ambil pedang dan potong ini anak.
Ketika mau dipotong ini anak, ada seorang ibu yang lebih muda berkata, jangan potong, wahai Nabi Sulaiman. Ini adalah anaknya dia, bukan anak saya. Ini anak dia. Ayah Nabi Sulaiman apa? Nah, ini anak adalah anak yang lebih muda. Sebab dia yang tidak tega ketika ini anak mau dipotong. Itu namanya firasat. Ya. Jadi ada sebagian ahlu firasat. Contoh seperti begini. Berkata sebagian ahli firasat, jadi kalau buka kitab Fathul Izar, ini bukan ngeres, bukan. Cuma memang ahli firasat yang berkata. Ahli firasat berkata, apabila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Ini firasat, ini ilmu. Ketika ngeres. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kering. Firasat. Apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersetubuh itu besar, pengen sekali bersetubuh, nafsunya gede, nafsunya besar. Ya ngomong ahli firasat, mereka tahu. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Yang ngomong ahli firasat itu bukan kitab Fathul Izar itu, karena udah hatam berkali-kali. Ya, itu ahli firasat. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutin masalah depan. Itu bayangin, rindu bisa diketahui dari air kencing. Ya, dahsyat seorang perindu dan seorang pecinta. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang merindu dan mencintai Allah dan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah 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 Allah. والمسلمين أجمعين من رب أسمى فضلا وجودا والنالا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه الحمد لله بالقدر والتنامي حمدا كثيرا دائما محبة الناس